Polisi menangkap preman yang berkedok security di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan preman tersebut digelar dalam rangka Operasi Brantas Jaya 2025. Satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk anggota kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski beberapa di antaranya sempat menolak diamankan, petugas tetap mengamankan para terduga preman, termasuk seorang pria yang menjadi koordinator. 9 orang yang ditangkap kemudian langsung dimasukkan ke mobil polisi. Penangkapan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sejumlah security yang melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun. Garden City atau City Garden melakukan tindakan itu karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga preman ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Brantas Jaya 2025 akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat aksi saling serang dan membuat satu mobil polisi dibakar massa. Aksi penurunan biaya UKT, SPP yang begitu naik drastis. Ini mahasiswa Uncen seluruhnya ini semua turun lapangan. Menuntut Rektorat Uncen untuk kasih turun UKT. Maka itu Rektor Uncen segera kasih turun biaya UKT di Uncen sampai 1 juta dan 2 juta. Jangan lebih dari itu. Itu tuntutan mahasiswa. Kalau tidak indahkan aspirasi, maka kita palan sampai 1 minggu. Ini situasi memanas hingga terjadi aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua. Dalam aksi demonstrasi ini, mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Menuntut Rektorat Uncen untuk kasih turun UKT. Maka itu Rektor Uncen segera kasih turun biaya UKT di Uncen sampai 1 juta. 3 personil polisi terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa. Aksi mahasiswa awalnya berjalan damai, namun sempat terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian hingga berujung ricuh. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang ditangkap, namun polisi akan mengidentifikasi atas aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personil kepolisian. Total ada 1.700 personil kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dari aksi penyerangan dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama 1 unit material, 1 unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini, Komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter. Yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh, yang sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Penundaan karena kehadiran dari pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada.
Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka majelis hakim menyatakan persidangan pada hari ini dinyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi, ya. Dalam gugatan ini, UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan nama-nama calon mahasiswa tahun 79-80 dan kemudian siapa saja yang lulus, nah, kemudian kartu rencana studinya, kemudian kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang satu dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Hal itu disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ahli digital masih meragukan keaslian ijazah Jokowi dan meminta untuk diuji kembali. Sementara pengacara Jokowi berpegang pada keterangan polisi. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli, ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiholan Sianipar masih menyaksikan keahlian ijazah Presiden ke-7 tersebut. Rismon menyebut polisi bukan melakukan otentifikasi, tapi identifikasi dengan membandingkan dengan yang lain. Rismon juga mempertanyakan alasan polisi tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi saat menggelar konferensi pers. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut, kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan, ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa
bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi mengatakan tetap akan berpegang pada hasil penyelidikan polisi. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dilakukan secara profesional meski tidak semua pihak akan menerima. Menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen, dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga, semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Jokowi sebelumnya mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan tersebut untuk mengambil ijazah yang sebelumnya telah diserahkan ke Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Kasmujo yang sebelumnya juga diduga kuat merupakan dosen pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Kasmujo menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo, sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya ijazah tersebut. Sementara 7 tahun lalu, Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu, Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Su itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sementara sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan itu, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI dan Polri. Presiden Prabowo Subianto bersama Mensesnek Prasetyo Hadi telah menandatangani Perpres 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI pada 21 Mei 2025. Pada Perpres 66 tahun 2025 tersebut menyebutkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun. Lebih lanjut, dalam pasal 6 Perpres 66 tahun 2025 mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa. Ke-6 perlindungan itu adalah perlindungan atas keamanan pribadi, perlindungan tempat tinggal, perlindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman,
perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut bahwa Perpres 66 tahun 2025 merupakan bentuk perlindungan negara terhadap para jaksa, terutama jaksa-jaksa yang menangani kasus yang berat. Ia menyebut perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya diberikan oleh kepolisian, sementara perlindungan institusi termasuk di dalamnya penjagaan kejaksaan akan dilakukan oleh TNI. Kita pun sudah dapat Perpres nomor 66 tahun 2025. Isinya itu adalah perlindungan negara terhadap jaksa. Jadi kalau untuk pribadi-pribadi jaksa, keluarga jaksa, itu perlindungannya dimintakan ke kepolisian. Kalau untuk institusi menjaga kejaksaan dan mendampingi kejaksaan ketika melakukan tugas di lapangan, itu dimintakan kepada TNI. Jadi ini lebih ke bentuk perlindungan negara terhadap jaksa-jaksa yang bertugas, terutama jaksa-jaksa yang membongkar kejahatan-kejahatan yang sangat besar. Sehingga mungkin ada ancaman bahaya buat kami, para jaksa itu. Pasca sejumlah kasus besar ditangani kejaksaan, muncul kekhawatiran ancaman terhadap keselamatan jaksa. TNI dan Polri disebut beri pengawalan. Lalu seberapa serius ancaman itu dan sejauh mana peran aparat dalam menjaminnya? Untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Bang Nasir Jamil dan pengamat militer Hairul Fahmi. Selamat malam Bang Jamil. Bang Fahmi, ya, selamat kabar? malam Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Jamil terlebih dahulu. Bang Jamil, tanggapan Anda terhadap Perpres ini? Ya, saya tentu sebagai pribadi mengacungkan jempol ya untuk Pak Presiden Prabowo Subianto karena sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia ingin memastikan bahwa salah satu cita-citanya reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi narkoba itu bisa berjalan dengan baik. Dan kita sadar bahwa sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan hari ini sedang menyelidiki, mengusut, memberantas kasus-kasus korupsi dalam kategori ikan besar. Dan kita tahu bahwa kejaksaan hari ini ditugaskan oleh kepala negara, kepala pemerintahan Pak Prabowo Subianto menjadi kepala Satgas, ya, ketua Satgas penertiban kawasan hutan. Jadi kelapa sawit ya, yang kebun-kebun sawit yang masuk dalam lahan hutan itu sudah dikoreksi, sudah dikembalikan ke negara, dan kemarin ketika Komisi 3 rapat dengan Jampitsus mengatakan bahwa selesai ini mereka akan masuk ke tambang. Ya, jadi kawasan hutan itu bukan hanya kebun sawit, tapi juga ada tambang-tambang yang ilegal. Jadi ini memang besar kerjaan Kejaksaan Agung, nah karena itu butuh perlindungan dari alat negara. Dan sebelumnya kita tahu bahwa ada MOU antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI. Dan salah satu poin ruang lingkup daripada MOU itu adalah memberikan bantuan pengamanan kepada kejaksaan. Dan itu kemudian dibuktikan dengan menjaga Kejari dan Kejati di seluruh Indonesia. Dan itu menimbulkan polemik, kemudian mistafsir, dan kemudian kehebohan, bahkan ada spekulasi soal ini. Apakah memang ada yang dibidik dari kepolisian, katanya ada perwira tinggi yang terlibat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sepertinya Pak Presiden memahami semua ini, ya. Kemudian dia mencoba untuk mengklirkan isu-isu liar ini sehingga menerbitkan Perpres nomor 66 tahun 2025 di mana TNI dan Polri bersinergi, berkolaborasi untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi yang termuat dalam cita-citanya. Baik, Bang Fahmi, pandangan Anda, ini kan artinya militer, TNI dalam hal ini dilibatkan untuk menjaga objek vital, dalam hal ini kantor kejaksaan. Tanggapan Anda? Oke, ya saya melihat ini sebagai langkah yang tegas dan sangat strategis dari Presiden Prabowo. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi. Perpres ini hadir bukan hanya untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas, tapi juga mengakhiri kegaduhan yang sempat muncul kemarin, ya, akibat penempatan personil TNI yang sebelumnya, ya menurut publik alas hukumnya lemah, ya, hanya berbasis nota kesepahaman. Nah, dengan Perpres ini kan negara kemudian memberikan kepastian hukum, ya, atas peran institusi keamanan mendukung tugas kejaksaan. Nah, ini yang penting saya kira digarisbawahi, karena perlindungan terhadap jaksa ini bukan hanya soal keamanan personal kemudian, ya, tapi juga menyangkut
kepercayaan publik terhadap keberanian dan independensi penegakan hukum ya. Jadi dari sisi itu saya kira Perpres ini punya bobot politik, punya bobot administratif yang sangat penting. Nah, terkait dengan berbagai kritik atau spekulasi yang muncul kemarin yang banyak menyasar terutama soal kejelasan dasar hukum, potensi tumpang tindih kewenangan dan lain sebagainya ya. Nah, saya kira lewat Perpres ini Presiden justru mengambil alih, kemudian melembagakan langkah ini dalam kerangka hukum yang sah ya. Jadi ini bukan improvisasi kelembagaan lagi, tapi kebijakan negara yang terukur menurut saya. Kemudian yang menarik ya, Perpres ini juga kan masih menunjukkan sensitivitas Presiden terhadap isu supremasi sipil ya. Pelibatan TNI saya kira tetap ditempatkan sebagai bentuk dukungan terbatas gitu ya, bukan dominasi. Nah, ini kan masih konsisten dengan prinsip konstitusi dan saya kira bisa menjadi contoh ya bagaimana kemudian sinergi antar lembaga bisa dibangun tanpa melanggar batas peran masing-masing. Nah, kalau soal netralitas, profesionalisme TNI, ya saya kira justru dengan Perpres ini bisa jadi peluang gitu ya untuk menunjukkan bahwa TNI mampu menjalankan tugas di luar peran tempurnya tetap secara profesional, tetap dalam kerangka supremasi sipil dan ujinya tentu ada pada rambu-rambu pelaksanaan nantinya. Gitu ya. Oke, saya ke Bang Jamil. Bang Jamil, ini kan yang menjadi sorotan pelibatan militer atau TNI yang sebenarnya, ini koreksi kalau saya salah ya, tupoksi utamanya adalah pertahanan, kemudian dilibatkan untuk mengamankan objek vital, dalam hal ini sipil. Kemudian dari pengalaman Anda selama RDP, ancaman seperti apa? Bagaimana menakar ancaman itu sehingga membutuhkan militer untuk menjaganya? Ya, sebenarnya ini kan ingin menunjukkan kekompakan, keterpaduan ya aparat negara dalam mengamankan kebijakan negara. Jadi ancaman itu pasti ada ya. Saya pikir secara tersirat kemarin Japinsus juga menyampaikan hal itu. Tapi kan tentu dia tidak mau buka-bukaan soal ancaman itu. Dan kita pun tidak akan memaksa Japinsus untuk membuka siapa saja yang mengancam dan apa bentuk ancamannya. Tapi tentu saja ada ancaman-ancaman terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua dalam pandangan saya, sebenarnya kalau kita mau lihat lebih luas lagi ya, TNI juga sering dilibatkan dalam eksekusi putusan pengadilan. Apalagi kalau kemudian eksekusi itu terkait dengan asrama militer dan lain sebagainya. Bahkan dalam pengamanan di jalan raya, ada operasi-operasi di jalan raya, itu juga melibatkan TNI dan Polri di dalamnya, ada Danpom dan lain sebagainya. Dan jadi kalau kita konsisten dengan kata pertahanan, ya tentu nggak ada yang namanya pas pampres. Pas pampres itu kan pasukan pengamanan presiden. Jadi sebenarnya ya dalam konteks Indonesia hari ini, ya TNI juga bisa dilibatkan dalam hal-hal tertentu seperti kata Pak Khairul Fahmi tadi bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, membantu ya tegaknya supremasi sipil dalam konteks penegakan penindakan kasus-kasus korupsi. Oke, baik. Saya ke Bang Fahmi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya ada katakanlah stigma di fungsi ABRI dan lain sebagainya. Iya, saya kira ya memang resiko itu misalnya soal potensi menyeret TNI terlalu jauh ke ranah sipil seperti yang dikhawatirkan. Ya saya kira resiko itu selalu ada ya kalau tidak ada pembatasan yang tegas. Tapi itulah pentingnya justru kehadiran Perpres ini ya, dengan adanya kerangka hukum yang jelas yang ditempuh oleh Presiden ini, maka peran TNI jelas ya dijalankan dalam prinsip perbantuan gitu ya, bukan dalam fungsi utama. Nah, karena itu ya saya kira publik tidak perlu juga untuk khawatir, kita beri kesempatan, beri kepercayaan pada TNI untuk menjalankan tugasnya dan menunjukkan bahwa mereka paham mandat konstitusionalnya dan tidak akan melampaui batas itu. Tapi dalam pandangan saya kekhawatiran publik juga harus dipahami Pak Khairul Fahmi, dan kekhawatiran publik itu juga harus disikapi secara positif dalam rangka untuk memperbaiki agar kemudian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang besar itu bisa berjalan dengan baik. Jadi
Ya, harapan kita kekhawatiran publik itu jangan dianggap sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang positif untuk perbaikan dan merealisasikan cita-citanya Pak Presiden. Iya, kontrol publik juga penting untuk mengawasi begitu ya, tapi di satu sisi juga kita harus memberi kesempatan bagaimana kinerja TNI dan Polri dalam rangka menjaga kejaksaan ini. Kita lihat nanti berjalannya seperti apa dan tentu saja kita kawal terus. Terima kasih Bang Jamil, Bang Fahmi juga terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-Bapak. Sehat selalu. Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana naik tahap penyidikan. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom. Gudang penyimpanan kemiri di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada pukul 7 Kamis pagi. Tugas pemadam kebakaran kota Surabaya setibanya di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak menjalar ke SPBU dan 2 sekolah yang berdekatan dengan gudang. Petugas menyebut kebakaran diduga disebabkan akibat korsleting listrik. Nyuplai di TKK, meskipun di depan di dekat lokasi ini juga ada sumur kebakaran. Jadi itu tadi teman-teman main statis, jadi nyedot langsung diarahkan ke TKK. Jadi nggak mondar-mandir unit kita. Itu yang mempercepat pemadaman juga pembasahan. Alhamdulillah pembasahan sekarang sudah selesai ya. Dugaannya apa Indan? Diduga korsleting listrik kemungkinan, tapi nanti diselidiki oleh Inafis ya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana naik tahap penyidikan. Polisi akan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus Ridwan Kamil tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana sudah naik tahap penyidikan. Himawan mengatakan penyidik sudah memeriksa 6 saksi. Ia pun mengaku penyidik akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung ini. 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Ya, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan, Pak? Padir izin Padir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa, Pak? Ya, Pak, Lisa Mariana sudah apakah diperiksa, salah satu, Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan case ini. Pak, tapi apa sih Pak alasannya sampai sekarang Lisa Mariana belum? Ya, nanti dari hasil penyidikan Pak bisa. Ya. Sebelumnya, wanita bernama Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil pada 26 Maret 2025. Dalam unggahan tersebut, Lisa berusaha menghubungi orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil dan mengeklaim mengandung anaknya. Hal itu memicu persepsi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa yang menjadi awal mula dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun mengklarifikasi bahwa permasalahannya dengan Lisa sudah selesai 4 tahun lalu dengan bukti akurat tidak terbantah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka kasus kredit Sritex, salah satunya mantan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Iwan diduga menyalahgunakan kredit bank untuk membayar utang dan membeli aset dengan kerugian negara lebih dari 690 miliar rupiah. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama perusahaan Iwan Setiawan Lukminto terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit bank kepada PT Sritek.
Selain Direktur Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni ex-Dirut Bank DKI Zanudin Mapa, serta ex-pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi BJB Diki Sahbandinata. Dalam kasus ini, PT Sritek menerima fasilitas kredit dari 4 bank plat merah, yakni Bank DKI, BJB, Bank Jateng, serta bank sindikasi yang terdiri dari BRI, BNI, dan LPEI. Bank-bank tersebut memberikan kredit lebih dari 3,5 triliun rupiah. Akibat kredit yang tidak terlunasi dari Bank DKI dan Bank BJB, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 692 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut, Iwan Setiawan Lukminto menyalahgunakan pemberian kredit dari himpunan bank negara dan bank pemerintah daerah untuk keperluan membayar utang dan membeli aset tidak tepat. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritek, 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan mulai 21 Mei 2025 di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Wamenaker Emmanuel Ebenezer meminta Sritex tetap membayar pesangon menyusul penangkapan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Noel memastikan pembayaran hak-hak ex-buruh Sritex harus terus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritek untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritek periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritek oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak ex-buruh PT Sritek harus terus berjalan. Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama, ya nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritek. Itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih. Gitu. Kan nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu. Ya kan rasional alasannya gitu, alasannya rasional menurut saya. Gitu. Bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual. Itu alasan yang rasional. Gitu. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang ya harus dong, itu kan hak kawan-kawan buruh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritek. Salah satunya Direktur Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritek. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang lanjutan kasus Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembuktian pemeriksaan saksi. Tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Ini nggak ada hubungannya sama Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 orang saksi. Salah satunya adalah Saiful Bahri, saksi kunci yang merupakan kader PD Perjuangan sekaligus mantan staf Hasto. Dalam sidang, kuasa hukum Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, Febri Diansah, menyoroti sejumlah kontradiksi dalam kesaksian Saiful Bahri. Menurut Febri, pernyataan Saiful tidak selaras dengan keterangan dari 13 saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Febri juga mengklaim kliennya tidak memberi arahan untuk adanya suap dalam rangka meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu. Ya, bisa langsung aja. Betul. Gubernur Jakarta Pramono Anung hari ini meresmikan halte Transjakarta trayek T31 dengan rute baru yaitu Pantai Indah Kapuk 2 Blok M. Diharapkan dengan diresmikannya rute baru dapat membantu masyarakat untuk beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 22 Mei 2025 halte Transjabodetabek rute PIK 2 ke Blok M secara resmi kita buka dan beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Transjakarta trayek T31. Rute Pantai Indah Kapuk 2 Blok M diresmikan dengan tujuan memudahkan warga untuk mendapatkan akses menuju kawasan PIK 2. Selain itu, trayek ini juga sebagai alternatif jalur penghubung antara daerah penyangga dengan Jakarta. Rute Blok M PIK 2 berjarak sekitar 72 km dapat ditempuh dengan melewati 11 titik pemberhentian di wilayah Jakarta dan 13 titik pemberhentian di wilayah Banten. Trayek T31 PIK 2 Blok M ditempuh dengan waktu 120 menit dengan tarif Rp2.500 dari jam 5 pagi hingga 7 pagi dan Rp3.500 dari jam 19 hingga jam 22 malam. Satu hal, berbagai terobosan tentunya kita lakukan, termasuk yang disarankan oleh Pak Ahok untuk memberi voucher, kami pertimbangkan. Tapi yang jelas, melihat perkembangan baik Alam Sutra Blok M maupun Bekasi Feeder ke Cawang, itu animonya luar biasa. Dan sekarang ini hampir semua kepala daerah di Jawa Barat meminta untuk disambungkan, termasuk Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor minta dari Bogor ke Cibubur Junction. Saya bilang kalau dari Kota Bogor ke Cibubur Junction nggak ada Jakartanya, harus diperpanjang dikit lah gitu. PSSI resmi menunjuk legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata bergabung dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia. Simon ditunjuk resmi bergabung bersama Timnas Indonesia. Informasi bergabungnya Simon ini disampaikan langsung melalui laman resmi PSSI. Simon ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat atau Head